Bapak Ibu, kita saat ini akan ziarah melihat berbagai destinasi yang mengandung sejarah bagaimana dakwah Islam oleh Rasulullah dan sahabatnya. Untuk itu kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi majreha wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Wa ma qadarullaha haqqa qadrih. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Was samawatu matwiyatun biyamini. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gimana Bapak Ibu, sehat semua? Kok mulai gak tidur? Belum nyampe. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi at'amana bi ni'matil iman wal islam, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi ala dawam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita tidur di pagi hari ini, alhamdulillah kita semua masih diberi kenikmatan, nikmat sehat oleh Allah. Kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kita tetap curah limpahkan ke junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kota Mekah, kota kelahiran Nabi kita, yang mana Nabi kita menghabiskan masa remajanya di kota Mekah Al-Mukarramah. Rasulullah dilahirkan dengan keadaan yatim, Bapak Ibu, diasuh dengan kakeknya. Setelah itu tidak lama kemudian meninggal waktu di dalam kandungan 2 tahun. Terus diasuh dengan kakeknya, tidak lama kemudian kakeknya meninggal. Rasulullah tinggal sendiri di kota Mekah. Rasulullah kerjaannya cuma mengembala kambing punyaan orang kafir, Bapak Ibu. Ketika umur 25 tahun, Rasulullah SAW menikah dengan orang yang terpandang di kota Mekah, yaitu yang punya kota Mekah sekarang itu Siti Khadijah. Rasulullah menikah umur 25 tahun. Setelah itu Rasulullah berumur 40 tahun, Bapak Ibu, diangkat jadi kenabian, diturunkan wahyu di Gua Hiro. Insya Allah nanti Bapak Ibu akan melewati Gua Hiro. Yang akan dikunjungi yang pertama yaitu Jabal Sur, yang mana Rasulullah SAW pernah singgah 3 hari 3 malam bersama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, selalu menemani Rasulullah ketika Rasulullah dalam keadaan dikejar-kejar orang-orang kafir Quraisy. Rasulullah, Bapak Ibu, menyebarkan agama Islam di kota Mekah. Yang pertama itu yang ikut Rasulullah cuma 160 orang, Bapak Ibu. Tapi Rasulullah menyebarkan agama Islam yaitu bukan secara bebas, Bapak Ibu, di kota Mekah, tapi pintu ke pintu. Kenapa? Karena sangat dibenci oleh orang-orang kafir Quraisy. Pamannya sendiri juga benci kepada Rasulullah. Ketika itu Rasulullah, orang-orang kafir Quraisy
itu Abu Sufyan mengadakan sayembara. Abu Sufyan terus orang-orang yang lain, rombongan Abu Sufyan, orang-orang kafir Quraisy mengadakan sayembara, yaitu di gedung yang sangat besar, itu Darun Najwa. Di dalam itu apa isi musyawarah itu? Kata Abu Sufyan, Bapak Ibu, siapa yang menemukan Muhammad mati atau hidup dibawa ke depan saya, itu dikasih hadiah 100 ekor unta. Mungkin kalau sekarang Bapak Ibu bisa 30 juta harganya untanya. Hasil kamu. Terus Rasulullah didatangi oleh orang-orang kafir Quraisy, Bapak Ibu, ke rumahnya. Itu rumahnya Rasulullah di sebelah Masjidil Haram. Ketika Bapak Ibu selesai sa'i, itu belok kiri. Namanya di sana dulu Pasar Seng. Kan dia Mansur? Lah, muhada. Hah? Betul. Beratnya Jabal Sur. Di Jabal Sur itu Rasulullah singgah 3 hari 3 malam. Sekarang Bapak Ibu melanjutkan sejarah Jabal Sur. Ketika orang-orang kafir Quraisy diiming-imingi 100 ekor unta, lalu orang-orang kafir Quraisy, Bapak Ibu, mendatangi rumah Rasulullah SAW dengan membawa pedang yang terhunus, mengepung rumah Rasulullah. Waktu itu Rasulullah masih ada di dalam rumahnya. Terus malaikat Jibril mendatangi rumah Rasulullah. Apa kata malaikat Jibril? Ya Rasulullah, sekarang dikepung di luar oleh orang-orang kafir Quraisy, disuruh keluar oleh malaikat Jibril. Kenapa? Karena Rasulullah mau diperintahkan oleh Allah hijrah ke kota Madinah, Bapak Ibu. Rasulullah berdoa kepada Allah karena di luar sudah dikepung oleh orang-orang kafir, mungkin keluarnya juga susah, Bapak Ibu. Apa doanya Rasulullah? Meminta gimana supaya keluar dari rumahnya. Lalu doa Rasulullah itu dikabul dan diperintahkan Rasulullah mengambil debu, Bapak Ibu. Mengambil debu ditaburkan ke mereka, ke orang-orang kafir yang ada di luar. Lalu Rasulullah keluar dari rumahnya. Dan firman Allah di surat Yasin nomor 9, Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim saddaw fa usyainahum fa hum la yubsirun. Allah Subhanahu wa taala mendirikan dinding di depan mereka dan di belakang mereka, lalu menutup mata mereka, Bapak Ibu. Rasulullah keluar dari rumahnya sampai naik ke Jabal Sur, itu tidak ada orang-orang satupun yang melihat Rasulullah. Itu atas pertolongan Allah, Bapak Ibu. Setelah itu Rasulullah mendatangi rumah Sayyidina Abu Bakar, lalu diajak naik ke Jabal Sur, Bapak Ibu. Setelah naik Rasulullah SAW di Jabal Sur, Rasulullah masih singgah terlebih dahulu di selatannya Gua Sur. Kenapa? Tidak diperbolehkan masuk ke dalam terlebih dahulu. Kenapa, Bapak Ibu? Karena di dalam masih banyak lubang-lubang
Dikirai oleh Sayyidina Abu Bakar takut ada hewan yang berbisa, Bapak Ibu. Seandainya ada hewan yang berbisa, Rasulullah masuk terlebih dahulu. Kalau Rasulullah yang digigit, yang rugi kita semua, Bapak Ibu. Kalau Sayyidina Abu Bakar masuk, Sayyidina Abu Bakar digigit meninggal, yang rugi itu cuman Sayyidina Abu Bakar sekeluarga, Bapak Ibu. Di sebelah kanan ini, Bapak Ibu, hotel yang banyak itu, yang luas itu punyaan satu orang yang mempunyai Bank Ar-Roji yang ada di kota Mekah. Itu karyawannya lebih 12.000, yang mempunyai kebun kurma yang mempunyai 6.000 hektar. Masya Allah, kalau panen di bulan puasa itu panennya yang kebun kurma 60 hektar itu dibagi-bagi, Bapak Ibu. Awalnya orang itu, Syekh Sulaiman itu cuman jualan siwak di sekitar Masjidil Haram. Tapi oleh Allah rezekinya dilimpahkan sampai jadi orang kaya yang di kota Mekah, Bapak Ibu. Baru saat itu di sebelah kanan. Terus Bapak Ibu melanjutkan sejarah Jabal Sur. Ketika Sayyidina Abu Bakar masuk ke dalam gua Sur terlebih dahulu, lalu menutup lubang-lubang yang ada di dalam, Rasulullah, Bapak Ibu, dipersilahkan masuk. Setelah masuk Rasulullah ke dalam, Bapak Ibu, lalu istirahat Rasulullah, tidur di pangkuannya Sayyidina Abu Bakar. Ternyata Bapak Ibu, di dalam masih ada lubang yang belum ketutup satu. Lalu ditutup oleh kakinya Sayyidina Abu Bakar. Ternyata di dalamnya masih ada ular sampai menggigit kakinya Sayyidina Abu Bakar. Meskipun digigit, Bapak Ibu, kalau digigit ular pastinya sakit. Tapi Sayyidina Abu Bakar tetap menahan sakitnya, Bapak Ibu. Kenapa? Karena ada Rasulullah SAW lagi tidur di bangkuannya. Saking sakitnya Sayyidina Abu Bakar di waktu itu, Bapak Ibu, sampai meniteskan air matanya, lalu menites ke pipi Rasulullah, sehingga Rasulullah terbangun, Bapak Ibu, di waktu itu. Terbangun lalu ditanyain, Abu Bakar, kenapa kamu menangis? Apakah menyesal bersamaku? Kata Rasulullah. Ya Rasulullah, saya tidak menyesal. Kenapa kamu menangis? Saya digigit ular, kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa enggak bilang? Karena Rasulullah lagi tidur, kata Sayyidina Abu Bakar, Bapak Ibu. Lalu diobatin oleh Rasulullah, dikasih ludahnya langsung sembuh seketika, Bapak Ibu. Itu sejarah dari Jabal Sur. Terus orang-orang kafir yang di rumahnya, Bapak Ibu, gimana? Yang tertidur sampai paginya. Yang tertidur terbangun di pagi hari, langsung bergerak mencari Rasulullah masuk ke dalam rumahnya. Di waktu itu, Bapak Ibu, ini Bapak Ibu biar tahu, di sebelah kanan ini rumahnya Syekh Sudes, Imam Masjidil Haram. Ini rumahnya. Ya, yang orang ya. Istrinya 4. Nanti suaminya kalau mau nikah lagi sunnah Rasul. Itu rumahnya sesudes, Bapak Ibu, masih kecil, orangnya sangat nakal. Waktu itu ceritanya saya mendengar itu, waktu itu ada tamu di rumahnya. Ada tamu, orang tuanya itu mengeluarkan makanan. Lalu oleh sesudes itu apa yang diambil? Yang diambil pasir, Bapak Ibu, ditaburkan ke makanan itu. Tapi apa doanya ibunya? Anakku, semoga kamu jadi imam Masjidil Haram. Doanya ibunya. Buktinya doa ibu dikabul oleh Allah. Sekarang jadi imam Masjidil Haram, malah jadi presidennya. Masya Allah, barakallah. Meskipun anaknya nakal,
Terus Bapak Ibu, orang-orang kafir Quraisy yang bergerak mencari Rasulullah karena sudah diiming-imingi 100 ekor unta, langsung masuk ke rumahnya. Di waktu itu, di malam itu, Rasulullah kebetulan Sayyidina Ali lagi bertamu. Di waktu itu Rasulullah yang keluar dari rumahnya malam Jumat, Bapak Ibu. Masuk orang kafir, Sayyidina Ali mengganti tempat tidurnya Rasulullah, itu taruhannya nyawa. Masuk orang kafir, Bapak Ibu, mencari Rasulullah, membawa pedang yang terhunus. Seandainya kalau selimutnya nggak ditarik terlebih dahulu, langsung ditusukkan pedangnya, itu yang mati Sayyidina Ali, Bapak Ibu. Tapi oleh orang-orang kafir Quraisy, selimutnya ditarik terlebih dahulu. Ternyata di dalam selimut atau di ranjangnya itu bukan Rasulullah SAW, ternyata Sayyidina Ali. Langsung ditanyain oleh orang-orang kafir Quraisy, di mana Muhammad? Di mana Muhammad? Tidak tahu, kata Sayyidina Ali, Bapak Ibu. Orang-orang kafir Quraisy menyesal. Kenapa? Karena apa yang diiming-imingkan 100 ekor unta melayang, Bapak Ibu. Nyesel, terus keluar dari rumahnya mencari keberadaan Rasulullah SAW. Sampai pergi ke dukun, kalau kata orang itu dukun. Setelah itu kata dukunnya, Rasulullah ini ada di Gua Sur, di Gunung Sur. Lalu orang-orang kafir Quraisy mendatangi Gua Sur, Bapak Ibu. Di waktu itu ada mukjizat, 3 mukjizat Rasulullah, Bapak Ibu. Mukjizat yang pertama itu apa, Bapak Ibu? Itu sarang laba-laba menutupi lubang gua, tapi berlapis-lapis, Bapak Ibu, supaya kelihatannya itu sudah lama. Yang kedua yaitu burung merpati. Yang ketiga yaitu rumput yang menjalar menutupi lubang gua. Di sebelah kanan ini, Bapak Ibu, Ummul Qura yang ada di kota Mekah. Ini Universitas Ummul Qura yang ada di kota Mekah. Di sini, Bapak Ibu, alhamdulillah juga ada orang-orang kita. Tapi nanti kalau mau kuliah di sini, yang prosesnya lebih gampang harus hafal Al-Quran. Mudah-mudahan anak cucu kita nanti jadi hafiz Al-Quran, bisa kuliah di sini, Mekah dan Madinah. Itu tiap bulan dikasih tempat, dikasih makan, tiap tahun dipulangin. Tiketnya dibeliin tiket tiap tahun. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terus orang-orang kafir mencari Rasulullah sampai naik ke Gua Sur, mendatangi Gua Sur. Ternyata setelah nyampe ke bibir Gua Sur, orang-orang kafir tidak percaya, Bapak Ibu. Kenapa? Karena Gua Sur tertutup dari sarang laba-laba. Tidak mungkin kalau seorang Muhammad masuk ke dalam gua, pastinya sarang laba-laba rusak, Bapak Ibu. Sampai 3 kali naik turun, Bapak Ibu. Yang kedua apa? Burung merpati lagi bertelur di bibir Gua Sur. Prosesnya burung merpati ini kan agak lama, Bapak Ibu. Pastinya mengumpulkan rumput yang kering atau ranting-ranting yang kering. Dan burungnya sangat sensitif kalau burung merpati. Datang lagi 2 kalinya, tetap tidak percaya. Kalau seorang Muhammad pastinya masuk ke dalam, pastinya burung ini berterbangan, kata orang-orang kafir Quraisy. Yang ketiga kalinya tetap tidak percaya, karena rumput itu yang menutupi lubang Gua Sur itu tetap utuh, Bapak Ibu. Masya Allah, tabarakallah, atas pertolongan Allah. Di waktu itu orang-orang kafir Quraisy sudah mendatangi rumah Rasulullah, tidak ketemu, terus menaik gunung setinggi 750 meter ke atas, turun naik sampai 3 kali, tidak menemukan seorang Muhammad. Lalu orang-orang kafir Quraisy, Bapak Ibu, mengambil batu dilempar ke bawah. Kata orang kafir itu,
Kalau batu dilempar ke bawah, beda bunyinya, itu pasti ada orang di dalam, kata orang-orang kafir Quraisy. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Atas pertolongan Allah, meskipun batu dilempar ke bawah, bunyinya tetap jatuh ke sama batunya, tapi kena ke jidat Rasulullah di waktu itu Bapak Ibu, sampai berdarah. Di Gua Sur ini Bapak Ibu cuman bisa 3 orang. Kalau berdiri, kalau tidak tinggi pas, kalau berdiri sempit sekali. Seandainya di waktu itu Bapak Ibu, orang kafir Quraisy yang mencari Rasulullah melihat ke kakinya, pastinya Rasulullah kelihatan Bapak Ibu dengan Sayyidina Abu Bakar yang ada di Gua Sur. Lalu Sayyidina Abu Bakar Bapak Ibu ketakutan sampai gemeteran. Ditanyain lagi oleh Rasulullah, kenapa kamu ketakutan Sayyidina Abu Bakar, kata Rasulullah, ya Rasulullah, seandainya orang kafir melihat ke bawah, pastinya saya ketahuan sama Rasulullah. Kata Sayyidina Abu Bakar, apa jawaban Rasulullah? Jangan takut, kata Rasulullah, saya di sini bukan cuman berdua. Rasulullah bersabda, la tahaf wa la tahzan innallahu ma'ana. Jangan takut, jangan sedih, kita bersama Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bapak Ibu di waktu di Gua Sur. Terus Rasulullah Bapak Ibu selama 3 hari 3 malam di Gua Sur, masuknya malam Jumat, keluarnya hari Ahad Rasulullah. Siapa yang mengirim bekalnya Bapak Ibu? Itu putri Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu, yang namanya Siti Asma bersama saudaranya laki. Itu naik turun Bapak Ibu selama 3 hari 3 malam mengantar bekal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama ayahnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Meskipun Bapak Ibu naik turun dalam keadaan hamil 8 bulan, saking cintanya kepada Rasulullah, itu tetap mengirim makanan Bapak Ibu. Mengirim makanan ke Gua Sur itu sambil mengembala kambing. Gimana ini tidur semua? Saya cerita sendiri ini. Terus naik turun sambil menggembala kambing Bapak Ibu, supaya jejak-jejaknya itu tidak kelihatan orang kafir Quraisy. Setelah itu Rasulullah udah 3 hari 3 malam Rasulullah keluar. Di hari Ahad Rasulullah Bapak Ibu bukan langsung hijrah ke kota Madinah, akan tetapi Rasulullah menyebarkan atau kembali ke kota Mekah lagi. Rasulullah menyebarkan agama Islam yang kedua, bisa dikatakan sukses Rasulullah. Tapi suksesnya Rasulullah Bapak Ibu di kota Madinah, sampai agama Islam menyebar seluruh dunia. Itu Rasulullah menyebar di kota di Madinah, atau menyebarkan agama Islam di kota Madinah Bapak Ibu. Terus Rasulullah setelah menyebarkan agama Islam yang kedua Bapak Ibu itu hijrah ke kota Madinah. Alhamdulillah kemarin sudah menziarah kepada Rasulullah dan sholat di Masjid Quba, dibangun pertama kali Rasulullah SAW. Alhamdulillah sekarang sudah sampai Bapak Ibu di Padang Arafah. Ini Padang Arafah, parkirnya agak jauh, kalau kurang sehat nggak usah turun. Nanti yang mau naik, yang sehat silahkan, tapi kalau dia sampai ke atas, nanti yang suami istri naik doanya yang kenceng. Kenapa? Karena di sana Jabal Rahmah atau Gunung Kasih Sayang. Nanti doanya minta istri lagi diaminin. Makanya doanya yang kenceng. Udah bercanda Bapak Ibu.
karpet itu kan. Oh, apaan sih? Yürütelim ben de atışta işinden de. Ana. Ben çeviremedim ne kadar yürüyelim. Allah himmet etsin. Allah himmet etsin. Hadi var, okay. Kaçın. Aşağı ayıp. Doğan var ya. Senhor, gente. Hele bodu da ya. Abu, ayo. Mau dong edik banget? Hah? Tunggu abi bro. Naruh dah aja mah. Asyik bhai. Makasar lagi, kalau mau bhai beri kira. Hava içinde. Hadi hoşumuza basalım abi. Hani ver onu. Biliyor musun Ferit? Eşyalar vermiyor.
മുർത്തതായി പോകരുത്. അത് പിശാചിന് സമാധാനവും സന്തോഷവും നൽകുമെന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു. മാത്രമല്ല അയ്യുഹന്നാസ് ജനങ്ങളെ, ഒരായത്തും കൂടെ നബി തങ്ങളെ വിശദീകരിച്ചു. ഇന്ന ഇദ്ദത ശുഹൂരി ഇൻദല്ലാഹി 12 ശഹറൻ ഫീ കിതാബില്ലാഹി യൗമ ഖലഖ അസ്സമാവാതി വൽ അർദ് മിൻഹാ അർബഅത്തുൻ ഹുറും. അല്ലാഹു ആകാശഭൂമിയെ പടച്ചത് മുതൽക്ക് ഈ ലോകത്ത് 12 മാസമാണ് കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അതിൽ 4 മാസം യുദ്ധം ഹറാമായതാണ്. അതിൽ ഈ ദുൽഹിജ്ജയിൽ പെടും, മുഹറം പെടും, അതുപോലെ റജബ് പെടും. 4 മാസം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അതിൽ അക്രമങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് നബി തങ്ങൾ ചോദിച്ചു, ഇതൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എത്തിച്ചിരുന്നല്ലയോ? പിന്നെയും പറഞ്ഞു, അമ്മാ ബഅദു ഫയാ അയ്യുഹന്നാസ് ഇന്ന ലിനിസായിക്കും അലൈക്കും ഹഖ്ഖാ. നിശ്ചയമായി അതുപോലെ തന്നെ അവന് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ആളുകൾ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ കയറ്റരുത്. അവന്റെ സമ്മതമില്ലാതെ നിങ്ങൾ കണ്ണി കണ്ടു ഞാൻ നിങ്ങൾ അവരെ വഴിപ്പെടേണ്ടവരാണ്. لا menuju Jabal Rahmah. Punya kerajaan, jadi keluarga raja kalau haji, kemudian tamu negara kalau haji, wukufnya di atas Bapak Ibu. Tentu makanya tidak kotaan Asirfar Bapak Ibu, tempat lempar jumroh Usto Ula Aqabah. Itu sumurnya yang ada payungnya di atas itu. Sumurnya di sana ada 3 sumur, tapi kalau sekarang alhamdulillah tidak terlalu padat, soalnya sudah lantai 4. Kalau padat di bawah bisa ke lantai 1 dan 2. Di sini tempat mabit jamaah haji tanggal 11, 12, 13. Citrona.